Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas TM dari arsitektur komputer, yaitu penerapan LP dalam codingan penerapan ILP dalam codingan Python. Dan laporan simulasi ini saya menggunakan teknik superscalar processing, yang dimana tujuannya itu membuat simulasi sederhana untuk memperhatikan bagaimana teknik ILP superscalar processing dapat meningkatkan kinerja prosesor dengan mengeksekusi lebih dari satu instruksi secara paralel dalam satu siklus clock. Untuk dasar teorinya, ILP adalah kemampuan prosesor untuk mengeksekusi beberapa instruksi secara bersamaan dengan ILP. Efisiensi eksekusi meningkatkan karena instruksi tidak perlu menunggu sepenuhnya selesai sebelum instruksi lain yang dimulai. Superscalar processing adalah teknik ILP di mana prosesor memiliki beberapa unit eksekusi sehingga dapat mengisu dan mengeksekusi beberapa instruksi per siklus clock. Contohnya prosesor dual issue dapat mengeksekusi dua instruksi dalam satu siklus. Nah, untuk ciri utamanya superscalar ini yang ada di PPT juga, lebar issue atau issue width lebih dari satu, terdapat hazard detection untuk mendeteksi konflik data. Yang ketiga adalah dukungan forwarding atau bypassing agar instruksi berikutnya bisa memakai hasil sebelumnya tanpa menunggu WB. Yang terakhir adalah kadang disertai teknik branch prediction untuk mengatasi kontrol hazard. Dan ya, untuk skenario simulasinya seperti ini. Instruksinya, deskripsinya, dan ketergantungannya load R1,4, R0. Deskripsinya adalah ambil data dari memori kiri. Ketergantungan dia tidak memiliki ketergantungan. Add R2, R1, R3. R2 sama dengan R1 ditambah R3 bergantung pada R1. Sub R4, R5, R6, R4 sama dengan R5 dikurangi R6. Ketergantungan independen. Add R7, R2, R4. R7 sama dengan R2 ditambah R4 bergantung pada R2 dan R4. Store R7,8 dan R0, simpan R7 ke dalam memori bergantung pada R7-nya. Yang dimana R7-nya sendiri disimpan ke dalam memori. Add R8, R9, R10, R8 sama dengan R9 ditambah R10. Independen. Ini back R8, R0, L1. Jika R8 sama dengan 0, maka lompat ke L1 bergantung pada R8-nya. Add R11, R1, R4, R11 sama dengan R1 ditambah 4 bergantung pada R1 dan R4-nya. Nah, ini untuk codingannya. Instruktur names tuple, instrukturnya adalah ID, OP, RD, RSL, RS2, IMM label. Dan strukturnya adalah ya yang ada di sini. Ya, langsung aja saya buka codingannya aja biar langsung aja untuk instruksinya tipe load sama ya kayak tadi yang dijelasin. Untuk stage-nya adalah IF, ID, EX, MEM, dan WB. Kelas superscalar sim yang dimana saya agak lupa ingat. Nah, nah ini dia. Superscalar sim memungkinkan prosesor mengeksekusi lebih dari satu instruksi dalam satu siklus clock, sehingga meningkatkan throughput dan efisiensi LIP. Sabar. Nah, udah jalan. Nah, untuk penjelasan codingannya adalah import mana from collection, import deque name tuple adalah deque itu digunakan untuk antrian instruksi
agar mudah mengambil instruksi dari depan. Dan name tuple itu adalah dipakai untuk mendefinisikan struktur data. Tiap instruksi yang berisi ID atau nomor unik instruksi, OP atau jenis operasinya yang itu add, load, sub, add, top, sub, store, add, back, nah seperti itu. Dan RD, nah ini RD itu untuk register tujuan atau hasilnya. Dan RS1 RS2 adalah nilai immediate biasa untuk load dan store. Dan im ini untuk biasa salah RS1 dan RS2 itu untuk register sumber operannya, dan im ini untuk biasa untuk load dan store itu, dan label ini digunakan untuk instruksi cabang, misalnya untuk BAQ. Nah, yang selanjutnya ini membuat daftar instruksinya. Yang ini saya ke bawah dikit, membuat daftar instruksinya yang dimana penjelasannya load, add, sub, store, dan back. Ini adalah ada ketergantungan data, misalnya add R2, R1, R3, add R2, R1, R3 bergantung pada hasil load R1. Ada juga instruksi independen yaitu sub, add, dan R8. Ini digunakan agar bisa melihat efek paralelisme dan hazard detection seperti yang dijelaskan tadi. Untuk tahapan pipeline-nya, nah ini tahapan pipeline-nya ini adalah IF seperti yang dijelasin tadi, IF atau instruction fence, ID instruction decode, X adalah execute atau operasi aritmatika atau memory address, mem adalah akses memori, dan WB adalah write back atau tulis hasil ke register. Kelasnya, kelas superscalar sims yang seperti yang awal saya bilang, saya menggunakan superscalar, yang dimana bagian ini adalah inti dari simulasi. Kita membuat kelas simulator pipeline superscalar yang ini. Nah, self susah banget bacanya. Antrian instruksi yang belum masuk, ini untuk antrian instruksi yang belum masuk pipeline. Self width ini adalah lebar superscalar atau issue width. Dan self pipeline di sini, self pipeline adalah menyimpan status tiap tahap pipeline. Self reg status adalah mencatat register yang mana ditulis oleh instruksi sebelumnya, digunakan untuk deteksi hazard data atau raw. Self regs atau register, self register file dummy, nilai tidak penting hanya untuk simulasinya. Self cycle adalah penghitung jumlah siklusnya. Nah, untuk selanjutnya adalah dev mana tuh? Sabar. Dev hazard. Nah, ini dia. Dev hazard yang dimana fungsi ini untuk mengecek apakah data hazard jika RS atau RS2 sedang ditulis oleh instruksi sebelumnya yang belum selesai, maka instruksi ini tidak boleh di-issue. Ini mencegah raw hazard read after write. Dan fungsi step, dev step self di sini adalah simulasi satu siklus clock, langkah-langkahnya sesuai pipeline nyata. Yang satu tahap write back, yang dimana for i in list ini, nah ini for i in list self. Nah ini jika instruksi di tahap WB atau write back menulis hasil, maka registernya tidak lagi sibuk dan menghapus
status register dari reg status. Nah nih, delete atau delete to remove, dan menggeser pipeline. Nah ini untuk ini ada juga, ini saya tandain menggeser pipeline. Setiap instruksi digeser satu tahap ke kanan menuju WB atau writeback, dan selanjutnya adalah issue. Nah ini issue atau instruksi baru super scalar. Nah instruksi baru super scalar sampai di sini. Nah sampai sini. Nah sampai sini mengambil 2 minimal per siklus atau issue with 2. Nah mana tuh, sabar, agak susah soalnya saya gedein dikit. Mengecek hazard dulu, jika aman masuk ke tahap IF. Nah ini masuk ke tahap IF. Jika instruksi RD, nah instruksi RD tandai register tersebut sedang ditulis. Nah seperti itu. Yang selanjutnya adalah branch atau control hazard. Yang ini jika instruksi BEQ, saya nggak tahu bacanya yang benar gimana, BEQ eksekusi dan hasilnya benar, maka kita melakukan pipeline flush. Artinya instruksi yang salah arah dibuang ke branch taken. Nih, branch taken ini meniru kontrol hazard pada prosesor nyata. Fungsi run, fungsi run self sampai ke ini, sampai ke bawah. Self cycle ini adalah loop berjalan di tiap siklusnya, berhenti jika tahap pipeline-nya kosong dan instruksi tidak ada instruksi yang tersisa. Nah selanjutnya adalah menjalankan simulasinya. Dan menjalankan simulasinya ini membuat simulator dengan lebar 2 atau instruksi ya sama seperti tadi, 2 instruksi sekaligus, memulai simulasi dengan menampilkan proses per siklusnya. Nah ini untuk outputnya. Untuk outputnya ini dia. Nih ada siklus pertama. Terlalu panjang kalau dibaca satu persatu. Nih untuk siklus satunya, if load sama dengan 1 ID. Nah register aktif adalah R1 sama dengan 1. Siklus 2 tuh ID load 1. Nah itu terus begitu. Terlalu banyak jika saya jelaskan satu-satu. Tuh, simulasi selesai dalam 23 siklus. Dan salah. Untuk interpretasinya, 2 instruksi mengambil ya sama seperti tadi, yaitu langsung 2 per siklus. Hazard ya ini super scalar, yang dimana langsung 2 instruksi dalam 1 siklus. Dan ya untuk kesimpulannya adalah sabar. Super scalar processing memungkinkan proses mengeksekusi lebih dari 1 atau 2 sekaligus. Simulasi menunjukkan bahwa dengan lebar issue sama dengan 2, total waktu eksekusi menjadi lebih singkat dibanding pipeline biasa. Hambatan utama tetap berasal dari data hazard dan kontrol hazard atau branch yang menyebabkan stall atau flush. Teknik ini merupakan dasar dari arsitektur prosesor modern seperti Intel dan AMD untuk beberapa unit eksekusi paralel. Dan ya sekian mungkin penjelasan atau tugas dari arsitektur komputer. Jika ada salah dari penjelasan saya atau yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. OBS